a bola. Mexeu na bola o time de Honduras. E o Brasil já parte para a marcação, ó. Vai tentar tomar. Olha o primeiro gol, olha a chance. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Brasil! Neymar é o nome dele. O Brasil partiu para a marcação. Olha como o Neymar parte, tomou a bola, dividiu com o goleiro. 14 segundos. Ele toca, bate no goleiro, bate nele de novo. Halo guys, hari ini kita bakal ngebahas satu berita yang benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Ini bukan sekedar berita biasa loh. Ini tuh cerita tentang seorang legenda, sebuah tim nasional, dan satu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Yap, kalian nggak salah baca kok. Nama sebesar Neymar Junior ternyata nggak ada dalam daftar skuad terbaru timnas Brazil di bawah asuhan pelatih sekelas Carlo Ancelotti. Keputusan ini, ya jelas langsung bikin geger. Ini bukan cuma pemain biasa yang dicoret. Ini Neymar loh, ikon satu generasi dan wajah sepak bola Samba selama 1 dekade terakhir. Jadi pertanyaannya cuma satu, kenapa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin taktik dan strategi, coba deh kita lihat ini dari sisi yang paling personal, dari sisi Neymar sendiri. Karena ini bukan cuma soal nggak main di satu pertandingan, ini menyangkut sebuah mimpi yang mungkin, ya, pelan-pelan mulai retak. Coba lihat angka ini, 79. Ini adalah jumlah gol Neymar untuk Brasil. Angka ini bikin dia jadi top skor sepanjang masa Seleção, bahkan ngalahin legenda abadi sekelas Pelé. Gila kan? Selama lebih dari 1 dekade, kontribusinya itu ya hampir tak tergantikan. Dia itu harapan bangsa. Nah, ini kuncinya. Selama bertahun-tahun, Brazil itu mainnya Neymar sentris. Maksudnya gimana? Ya, bola pasti dicari buat dikasih ke Neymar. Harapan menang digantungin di pundak Neymar. Tekanan? Wah, jangan ditanya. Seluruh tim itu dibangun di sekeliling kejeniusan dia. Jadi coba deh bayangin, gimana rasanya waktu pusat alam semesta itu tiba-tiba geser. Dan Neymar sendiri akhirnya buka suara. Reaksinya tuh jujur banget, emosional, tapi tetap nunjukin profesionalisme yang luar biasa. Dia nggak nutupin kalau dia kecewa, dia ngaku sedih. Tapi di kalimat terakhir itu loh, kita bisa lihat jiwa seorang pejuang yang belum mau nyerah. Api di dalam dirinya itu masih ada. Oke, sekarang kita geser dulu dari sisi emosional ke sisi strategis. Soalnya, keputusan sebesar ini nggak mungkin diambil cuma pakai perasaan. Ada logika dingin di baliknya, dan logika itu datang dari sang arsitek baru, Carlo Ancelotti. Nah, ini dia orangnya, Don Carlo. Seorang pelatih yang dikenal banget dengan pragmatismenya, bukan sentimentalitasnya. Dia datang ke Brazil dengan satu tujuan, bawa pulang trofi. Dan untuk mencapai tujuan itu, kadang keputusan yang paling menyakitkan sekalipun ya harus diambil. Jadi, apa sih alasan logis di balik keputusan ya? Ancelotti itu punya 4 pilar utama. Pertama, filosofi baru. Dia percaya di turnamen modern, nggak ada pemain yang lebih besar dari tim. Kedua, regenerasi. Dia nggak cuma mikirin hari ini, tapi juga membangun tim juara buat masa depan. Ketiga, ya ini, faktor risiko cedera yang sayangnya terus menghantui Neymar. Dan yang terakhir, perubahan gaya main. Ancelotti mau tim yang lebih kolektif. Nah, disinilah kita bisa lihat pergeseran fundamentalnya. Di satu sisi ada era Neymar sentris, di mana satu bintang bersinar terang banget. Di sisi lain ada visi baru Ancelotti, sebuah usaha kolektif. Kayak mesin yang semua komponennya gerak bareng. Ini bukan lagi soal skill individu, tapi soal pressing tinggi, jadi semua pemain kerjasama merebut bola secepat mungkin, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Ini adalah evolusi, dan dalam evolusi ini, Ancelotti ngerasa perubahan adalah keharusan. Dengan ditinggalkannya sang raja, pertanyaannya siapa yang bakal ngisi tahtanya? Ancelotti nggak cuma nyoret nama, dia juga manggil wajah-wajah baru yang siap memulai era mereka sendiri. Nah, ini dia bukti nyata dari regenerasi yang diomongin Ancelotti. Nama-nama kayak Igor Thiago, Ryan, sama Gabriel Sara dapat kesempatan pertama mereka. Ini tuh sinyal yang jelas banget, masa depan Brazil udah tiba, dan Ancelotti ngasih kepercayaan penuh ke mereka. Ini bukan tambal sulam, ini fondasi baru. Tapi, jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti Brazil jadi lemah. Sama sekali nggak. Lihat aja deh nama-nama bintang yang masih ada. Ada kecepatannya Vinicius Junior dan Rafinha, ada talenta fenomenal dari Endrick, dan ketajamannya Gabriel Martinelli.
Kedalaman skuad inilah yang bikin Ancelotti pede buat ngambil keputusan seberani ini. Oke, setelah kita lihat dari sisi emosional Neymar dan logika dingin Ancelotti, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Apa yang bakal terjadi sama sang legenda? Sepak bola kadang bisa kejam banget ya. Waktu tuh nggak nunggu siapapun, bahkan seorang legenda sekalipun. Apa yang dulu dianggap sebagai masa depan yang cerah, kini perlahan menjadi bagian dari masa lalu yang indah, tapi mungkin belum siap untuk kita lepaskan. Jadi, inilah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Dengan generasi baru yang datang dan filosofi pelatih yang beda, apa kita udah lihat pertandingan terakhir Neymar dalam seragam kuning biru kebanggaan Brasil? Atau mungkinkah masih ada satu bab terakhir yang tersisa? Satu kesempatan lagi buat bangkit di Piala Dunia 2026 dan nulis sebuah akhir yang sempurna. Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Kalau menurut kalian gimana?